Sambil menunggu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kerjasamanya. Ini di pertemuan yang terakhir ya untuk PPG Daljab. Berhubung ada kendala teknis, maka tadi saya lihat Bapak Ibu sudah melakukan diskusi yang baik dengan Bu dosen. Maka dari itu saya ingin saat ini yang belum diskusi. Tadi berapa orang Pak Togop yang sudah diskusi? 2, Bu. 2. Coba nanti Pak Togop sebagai kapten saya tunjuk untuk pimpin diskusi selanjutnya sambil saya berada di perjalanan karena kebetulan ada sedikit musibah, suami saya kecelakaan, jadi saya akan bantu dulu sebentar. Nanti lanjutkan diskusinya, nanti saya tetap mendengarkan dan saya akan memberikan umpan balik. Ya, oke. Siapa yang, tapi saya nggak aktif karena kita direkam ini ya. Jadi kira-kira siapa yang akan memulai diskusi tadi? Oke. Oke. Pak Togop sebagai ketua kelas silakan bantu. Tadi saya lihat sudah aktif ya, bantu teman-teman untuk memimpin diskusi refleksi terakhir sekaligus pembuatan apa itu kemarin best practice RTL dan best practice rencana tindak lanjut untuk kedepannya sekaligus ya yang terbaik ya. Iya kan? Ya, Bu. Oke, silakan dilanjut Pak Togop, silakan dipimpin untuk diskusinya. Terima kasih Bu. Baik kawan-kawan, seperti yang sudah diamanatkan tadi, yang belum tampil kita di sini Pak Arifin, Bu Emma, Bu Liga, Bu Hidayatul, Bu Sri Darti dan Pak Eka. Kira-kira di antara kawan-kawan mana yang mau duluan tampil silakan. Boleh. Bu Emma dulu ya. Oke kawan-kawan, tunggu ya Bu Sri Darti. Kita kesempatan Bu Emma dulu. Bu Emma tuh. Bu Emma dulu. Iya, saya lah Pak. Oke. Karena saya berbeda dengan yang lain. Karena itu ya, pula saya yang juga lain. berbeda Bu. Kan yang buat Jadi kami tambah pusing ya Bu Emma. Ya itulah nanti kalau istilahnya yang saya tampilkan enggak betul kan bisa nanti Bapak Ibu membantu saya. Betul, saya punya banyak Allah betul Bu. Nih. Oke silakan Bu Emma, saya serahkan ke Bu Ya. Emma untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini laporan tindak lanjut yang saya buat itu masih tentang siklus 1 dan siklus 2 yang kemarin. Menyusun cerita praktik baik, best practice, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. 3 di sini, lokasinya SMA Negeri 3 Sinabang, sekolah menengah atas. Nah, di sini tujuan yang ingin dicapai yaitu rencana yang aksi 1 itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan TPACK. Rencana aksi 2 yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, PJBL, dan TPEC. Nah, di sini untuk yang aksi 1 kemarin itu tanggal 12 Oktober 2023 dan di aksi yang kedua tanggal 13 November 2023. Nah, di sini latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini yang di aksi 1 yaitu motivasi belajar peserta didik masih rendah, kemampuan berpikir kritis siswanya masih rendah, pembelajaran masih berpusat pada guru konvensional atau ceramah, kurangnya percaya diri peserta didik untuk berkomunikasi dengan guru dan juga teman sekelasnya. Nah, untuk yang aksi 2 yaitu motivasi belajar peserta didik juga masih rendah, kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik masih rendah, pembelajaran masih berpusat pada guru, pemahaman peserta didik masih rendah, lemahnya cara komunikasi peserta didik pada saat presentasi, media dan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran.
Nah, mengapa praktik baik ini penting untuk dilakukan? Karena kegiatan praktik yang sudah saya lakukan saat ini penting untuk dibagikan karena sebagai media berbagi kemampuan untuk menjadikan inspirasi bagi guru lain, adanya perubahan yang positif dari strategi pembelajaran yang saya terapkan, diantaranya yaitu peserta didik mampu berpikir kritis dan meningkatkannya kreativitas peserta didik. Selain itu, peserta didik menjadi lebih aktif dan pemahaman materi peserta didik semakin meningkat. Nah, peran dan tanggung jawab guru di sini guru memahami peran sebagai fasilitator dan membantu memecahkan masalah yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru bertanggung jawab atas keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik. Guru secara aktif menetapkan tujuan atau membuat rencana dan menentukan cara penyampaian upaya meningkatkan tujuan yang ingin dicapai pada praktik pembelajaran. Nah, ini siswa yang menjadi targetnya. Nah, di sini tantangannya guru dituntut mencari solusi terkait media dan model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini guru dituntut mampu dalam mengoperasikan teknologi informatika atau IT dan mencari solusi terkait keterbatasan jaringan internet di sekolah dan paket data yang dimiliki peserta didik. Nah, pihak yang terlibat dalam hal ini beberapa yaitu kepala sekolah yang didukung oleh Wakakurikulum, Wakasarana, teman sejawat, dosen, guru pamong, teman PPG, dan peserta didik. Nah, terpilih model pembelajaran problem based learning dan didukung oleh media Canva untuk yang aksi 1 sebagai penguatan materi yang disajikan oleh guru serta penggunaan media Padlet untuk yang aksi 2 sebagai tahapan evaluasi peserta didik diharapkan akan tercapainya tujuan pembelajaran untuk menerapkan model pembelajaran dengan sempurna. Maka guru harus mempelajari setiap sintak langkah-langkah dari model pembelajaran yang dipilih pada tahapan orientasi peserta didik. Peserta didik ikut terlibat secara aktif selama proses pembelajaran. Nah, pemilihan media aktif dan selain itu perlu memahami karakter mengkondisikan kelas sehingga proses lancar. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk yang aksi 1 itu guru menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan petunjuk dan bimbingan dari dosen dan guru pamong. Yang kedua, guru membuat model pembelajaran PBL. Yang ketiga, guru membuat pembelajaran berbasis TIPEK melalui pembelajaran berbantuan media Canva. Kemudian strategi yang digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan sintak sebagai berikut, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing, menyelidiki individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Suasana kelas pada saat pembelajaran aksi 1. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk yang rencana aksi yang kedua itu guru menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai juga dengan petunjuk, yaitu guru menggunakan pembelajaran dengan model PJBL, guru membuat pembelajaran berbasis TIPEK melalui pembelajaran berbantuan media Padlet. Nah, strategi yang digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan sintaknya yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring dan evaluasi peserta didik perkembangan proyek yang dijalankan, kemudian pengujian hasil, evaluasi pengalaman. Nah, ini suasana kelas yang aksi 2.
Nah, di sini refleksi hasil dari dan dampaknya itu dari aksi yang telah dilakukan, dampak dari penerapan mode pembelajaran Problem Based Learning PBL dan dampak Project Based Learning PJBL adalah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media teknologi informasi atau IT yang berbasis dapat disimpulkan bahwa pemilihan model pembelajaran PBL dan TIPEX sangat efektif dalam pembelajaran. Nah, untuk yang refleksi aksi 2 yaitu model Project Based Learning atau PJBL, peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran dan menggunakan media Padlet yang berbasis TIPEX sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan membuat peserta didik mendapatkan ilmu baru dalam penggunaan media Padlet dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, apakah hasilnya efektif? Hasil pembelajaran sangat efektif karena terlihat dari hasil evaluasi akhir yang diperoleh peserta didik secara keseluruhan mengalami peningkatan dan memenuhi nilai KKM. Nah, respon dari orang lain yang dilakukan khususnya pengamatan observer yang dilakukan teman sejawat menyatakan bahwa pembelajaran berhasil dengan baik dan efektif. Guru mampu memberi stimulus materi pembelajaran pada peserta didik melalui media Canva, PEK, langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai dengan sintak PBL. Guru mampu berperan sebagai fasilitator dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk project based learning yaitu pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat menyatakan bahwa proses pembelajaran berhasil dengan baik. Guru mampu memberi stimulus dalam pembelajaran melalui media Padlet atau TIPEX. Langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai. Guru mampu berperan sebagai fasilitator dan peserta didik aktif kreatif dalam proses pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam bentuk LKPD maupun dalam bentuk LKP, serta peserta didik mampu berkolaborasi dengan teman untuk meningkatkan dinamika interaksi secara interaktif antar teman. Selain itu, pemilihan tentang model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Metode pembelajaran ini sangat berhasil karena media yang digunakan sangat menarik dan memotivasi peserta didik untuk belajar matematika. Hal ini terlihat dari hasil belajar peserta didik yang memuaskan. Selain itu, media ini juga sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik yang termasuk generasi Z yang tidak lepas dari smartphone dan media sosial yang berbasis IT. Proses itu pembelajaran yang didapat dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan adalah mampu mengetahui apa saja kekurangan dan kelemahan guru dalam mengajar, lebih optimal dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Ketika muncul kendala dalam proses pembelajaran, guru harus siap dan mampu menemukan solusi. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Halo, Bu Miss nih. Itu ada Bu Miss nih, kayaknya bukan kelompok kita, Pak Ya, Togo. Bu. Ya, Bu Miss. Maaf, Bu. Salah. Oh iya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau beri pendapat dan saran. Jadi untuk kedepannya yang akan saya lakukan seperti yang telah saya lakukan pada PPL 1 dan PPL 2 seperti itu. Oke, terima kasih Bu Emma. Dari uraian Ibu yang panjang lebar ini, saya nggak menyangka ternyata kesulitan Ibu selama ini nggak nampak dalam laporan Ibu sekarang gitu. Kesulitan Ibu sebelumnya kami bayangkan susah. Benar, Pak Togo. Iya. Laporan Ibu ini seolah itu nggak ada apa-apa gitu. Iya, betul. Ya, jadi kayak nggak ada masalah gitu, aman-aman aja gitu. Ini keren nih kalau Ibu. Semenjak sudah ada aplikasi Padlet itu, Pak, saya lebih mudah untuk mengapakan ke anak-anak karena dari selama ini seperti yang saya bilang tadi,
untuk IT itu saya memang kalau dibilang bisa tapi tidak terlalu bisa, tidak semua seperti itu, Pak. Jadi untuk seperti media pembelajaran ini baru saya ketahui dan anak-anak pun sebenarnya dengan itu memang senang, Pak. Cuman dia memang di situ waktu. Di waktu itu anak kita kurang bisa mengontrol anak-anak itu karena asiknya dia menggunakan itu, membuka, mengapakan aplikasi Padlet itu. Dia bisa lihat soal yang kita kirim, LKPD, dia bisa video yang semuanya, yang kawannya kirim juga bisa dilihatnya semuanya, Pak. Seperti itu. Ya. Tapi yang jelas yang saya tangkap dari tampilan Ibu ini, ibaratnya kalau Ibu mengajukan proposal atau apa tuh langsung diterima gitu. Jadi Perfect ya. tapi nggak nampak gitu. Padahal kendala Ibu kemarin kan berdasarkan cerita kita sebelumnya, kendala Ya. itulah ini segala macam. Tapi ternyata setelah Ibu melaporkan hasilnya itu keren kali, kalau menurut saya itu keren kali Ibu. Ya, soalnya kan iya. Pak, Ya. pas di PPL Aksi 2 kemarin itu kan memang dia kendalanya di sini itu satu jaringan itu aja, satu lampu padam gitu kan. Iya. Habis itu anak-anak itu dia kalau kita ajak dia hanya mau kalau pas di jam pelajaran dia. Kalau kita ada masuk di kelas, kalau bukan jam kita anak-anak kurang mau kalau untuk matematika, Pak. Itu sebenarnya kendala. Tapi setelah mereka mengikuti, mereka juga senang, Pak, Bu, gitu. jadi Bu, Iya. solusi Ibu dari kendala itu Hah? gimana ya? Ya, Nggak solusi. tahu. Jadi dari kendala yang saya alami selama ini kan masalah IT, Pak. IT yang ini juga seperti jaringan juga, listrik juga. Bukan kita menyalahkan masalah jaringan atau listrik, tapi di sini itulah kendalanya gitu. Tapi kalau pas saya PPL kemarin itu memang awalnya itu mati lampu. Itu 3 jam saya cari ginset sana sini itu sampai saya WA ibu dosen, bagaimana apa bisa pembelajaran hanya menggunakan HP gitu kan. Terakhir 3 jam nggak dapat ini, udah usaha sana sini ada gensetnya besar nggak bisa saya bawa juga kan. Hidup lampu, saya terus saja seperti itu. Memang di sini. Oke. Bu, Iya, Pak Iya, Arifin, masih ada pertanyaan? iya. jadi kayaknya penjabarannya Ibu itu lebar sekali itu. Iya, itulah. Karena saya belum paham, Pak, kalau membuat Ya, ini. Bu. Jadi saya melihat, Bu, ya, makin bingung apa, Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak Arifin, kalau Bu Emma ada presentasi ini, kita makin ciut nyali nengoknya gitu kan. Bu Emma ini diuraikannya semua lagi gitu kan. Mulai Iya, iya. bulan, dari ini segala macam, PBL dan ya. PJBL-nya gitu kan. Itulah di sini jadi dia gini Pak kan seperti yang Lalu saya bilang bahasan, Bu, tadi kendalanya saya itu kan tidak ada teman ini untuk bagaimana ini contoh yang apanya gitu kan. Jadi apa yang saya dapat saya ini karena saya nggak menunggu waktu yang ini karena dikejar dengan waktu. Apa Iya, yang Bu saya Emma. bisa saya usahakan saya walaupun ini memang saya bertanya dengan kawan. Tanya kawan-kawan di kelompok kita semuanya tentu saya hubungi kelompok lain juga. Saya minta saran ini, tapi yang saya karena nggak dapat saya yang ininya, jadi apa yang saya dapat itu saya ini kan. Yang penting dia tidak istilahnya sifatnya di situ menjelekkan atau menjatuhkan seperti Iya, itu. iya. Kalau Ya, Bu. Tapi aja, yang jelas usaha Bu Emma ini dah luar biasa sekali gitu. Ya. Kalau siapa bilang luar biasa gitu. Ya. Nggak mau menyerah, nggak mau diam. Pak Eka gimana? Nggak jadi Ya, bertanya Pak Eka? udah bagus kok, Bu. Ya, Udah baik. boleh, Pak. Udah Oke, boleh, Pak kita Teguh. tunggu Pak dulu ya Pak Togof, Eka dulu ya. Bu enggak Emma Pak kita Togof, ya. kalau maksudnya kan ini kan saya beda sendiri. Jadi kalau memang lain dia nanti saya perbaiki. Saya pun nggak tahu benar atau salahnya, Pak. Nggak beda sendiri Bu, saya pun beda kok sama kawan-kawan karena saya waktu Karena gini Bu Emma, lihat contoh yang kawan-kawan saya kurang mengerti, jadi saya caplok sana caplok sini gitu jadinya. Pasti beda lah, Bu. Saya memang lain. Beda lah. Sekolah Ya. kita kan tidak sama. Nah, Ya.
Yang penting judulnya sama, Bu. Standar bakunya kan nggak ada kemarin Bu Ema, makanya kemarin kita meneraba-raba sendiri Bu Ema. Iya, Bu itulah Ema Pak. gitu kan. Raba-raba sendiri pada Versi nggak saya ngerti. Saya gitu banyak kan. kali nggak paham nih gimana. Nanti kita Yang kembalikan ke dosen atau guru pamongnya Iya, gitu. karena Terus kita format ada yang saya berusaha. cari dapatnya seperti Iya, ini, jadi saya buat seperti itu kan. Oke, kita tunggu teman bertanya dulu Bu Ema ya. Iya, iya. Oke, Bu Wit sabar dulu ya, Pak Eka duluan. Iya, iya, Pak Eka, Pak Eka. Pak Eka. Terima kasih banyak Bu Ema dan Pak Togo sudah memberikan kesempatan. Bu, boleh naik ke atas sedikit, Bu? Naik ke atas. Naik pasti ke atas ya, Bu. Nggak mungkin naik ke bawah. Oke, siap. Sip. Oke, Bu. Naik agak ke bawah sedikit lagi, Bu. Terus. Bapak Kelewatan. lihat yang di bawah, di atas. Ya. Kalimat penuh yang di bawahnya itu yang paragraf yang di bawah, betul. Yang mana? Terus, Bu. Terus. Habis. Yang generasi Z tadi. Itu Generasi di Z atas. tadi. Ini. Yang generasi tuh. Z. Ya, oke. Terus Bu, sedikit lagi Bu. Saya nengok dari yang awalnya Bu, kalimatnya. Oke. Oke, sip. Mohon maaf sebelumnya Bu Ema, di sini ada kalimat yang cukup menarik bagi saya. Selain itu media ini juga sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Iya. Yang termasuk generasi Z, berarti kan konotasinya generasi kekinian lah ya. Iya. Yang tidak lepas dari smartphone. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu, berarti kalau siswa Ibu di sekolahnya tetap aktif dalam pemakaian smartphone, tentu mereka mendapatkan akses internet yang cukup bagus. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan Ibu, Bu Ema, kira-kira permasalahan yang paling banyak yang Ibu jumpai di sekolah tempat Ibu mengajar, nih mohon maaf sebelumnya, apa kira-kira, Bu? Kendala apa? Apa tadi, Pak? Pak Eka? Ya, kendala yang masalahnya. Ya, kendala yang sangat urgent gitu. Utama kali yaitu sangat kurang untuk belajar itu. Nah, mereka kalau untuk belajar itu contohnya, kalau untuk pelajaran matematika seperti itu. Kalau misalnya ada guru yang tidak masuk seperti itu, ataupun saya naik jam seperti itu, mereka itu menolak. Nah, menolak mengapa? Karena di situ tadi motivasi untuk belajar itu kalau untuk tingkat yang anak-anak saya yang di sekolah itu memang di situ permasalahannya itu siswanya itu rata-rata dari keluarga yang banyak yang keluarga ini broken home siswanya. Itu siswanya orang yang tidak mampu juga, yang orang tuanya juga tidak ada, dan banyak orang tuanya yang itu pisah, dan banyak permasalahan lah di sekolah. Jadi anak-anak itu, apalagi kalau untuk matematika, kenapa saya angkat di situ motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika masih rendah? Karena untuk matematika sendiri itu, setelah saya pindah ke sekolah tempat saya yang baru ini, di situ saya awalnya pertama ditolak, Pak. Jadi ada kesan yang ini di situ kan. Jadi saya pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa sampai ada penilaian kalau untuk guru matematika itu sampai seperti itu. Ya itu dia sampai permasalahannya itu kalau saya bilang enggak, untuk malu sekolah, untuk apa disampaikan seperti itu kan. Siswanya, dari perbuatan siswanya itu istilahnya sampai membuat konten. Karena apa? Saya selama saya mengajar itu biasanya, karena dulu saya mengajar di SMK 1 Tepas Selatan yang saya sampaikan tadi, listrik itu kurang, kalau dibilang lebih banyak nggak ada,
sering padam kalau jaringan, apalagi siswanya itu sedikit. Ada yang dalam satu kelas itu cuman pertamanya itu ada yang cuman 3 orang siswa sampai tamat, Pak, di SMK Ya, itu. ya, ya. Di situ tempat saya sekolah itu siswanya agak kurang, karena di sini kalau untuk di Aceh ini alhamdulillah kalau untuk sekolah pembangunannya sangat banyak. Sekolahnya banyak, dalam satu desa itu masing-masing punya sekolah. Cuman permasalahannya siswanya yang tidak banyak, seperti itu. Kalau dulu saya berada di SMK 1 Tepas Selatan, seperti itu kan. Dengan kondisi siswa sedikit sampai itu sekolahnya hampir di merger itu ada berapa kali itu kami juga berusaha, sebagai juga saya guru di situ pegawainya cuman PNS-nya cuman 3 orang, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan saya. Yang lain itu semuanya bakti murni. Kalau dulu di SMK. Ya. Nah, jadi cuman kalau untuk di daerah tempat saya mengajar pertama itu, kalau dibilang siswanya itu walaupun sedikit dia ininya, tapi mudah kita mengapakannya karena di daerah pelosok dia gitu. Anaknya masih patuh-patuh lah, Pak, seperti itu. Kalau udah di daerah kayak ini, yang di pulau ini namanya kota memang, di kota Sinabangnya gitu kan. Tapi di sininya itu anak-anak itu eh, berbeda cara belajarnya itu. Dia hanya untuk sedang saat kita mengajar aja, ada anak-anak yang memang tidak mau belajar sama sekali. Keluar masuk kelas saja, udah kita ini kan pun tegur bagaimana ini usaha kita, kita bujuk segala macam. Memang tidak ada untuk usaha untuk belajar itu, tidak ada. Kurang lah kalau saya nggak membilangkan pelajaran lain, khusus untuk pelajaran matematika, pelajaran saya. Jadi awalnya saya ditolak di situ, sampai saya masuk kelas di jam itu katanya jam saya sudah diganti. Seperti itu kan. Saya bilang, kapan digantinya, seperti itu. Saya dengan berbagai upaya lah kan, menyampaikan ke anak-anak bahwasanya guru matematika itu jangan ditakuti. Karena mungkin dari selama ini mereka menilai guru matematika itu kejam atau apa, tapi insya Allah kalau untuk saya sendiri, memang saya keras untuk mengajar di dalam kelas itu untuk kebaikan anak-anak gitu kan. Tapi saya tidak suka memukul ataupun apa. Lebih baik saya mengajak. Kenapa anak-anak nggak tahu atau apa permasalahannya, seperti itu. Jadi itu yang saya angkat karena Ya, minat belajarnya agak kurang, Pak. Kalau oke, sip. jaringan tadi, Pak, yang Bapak tanya masalah jaringan tadi kan. Jadi kenapa itu dia bagus di situ, anak-anak juga menggunakan smartphone di situ. Jadi kebetulan kan kalau di dalam dalam kelas itu tidak ada jaringan, Pak, sama sekali, nggak ada ininya kan. Tapi yang Ya, ya. ada jaringan itu di ruang guru dan di ruang pustaka. Saya PPL Oke, kemarin itu di ruang pustaka, Pak. Jaringannya ada di ruang pustaka itu. Yang anak-anak baik. smartphone-nya sedikit, Pak. Masalah smartphone itu anak-anak tidak semuanya punya, tapi yang untuk hari itu atau untuk tertentu yang penting gitu, dia juga boleh memakai smartphone orang tuanya atau abang, dipinjam untuk Oke. itu aja, Pak. Baik, Bu. Oke, Bu Emma, terima kasih banyak atas paparan yang panjang lebarnya. Mohon maaf sebelumnya, Bu Emma. Kalau untuk masalah individunya, mungkin saya dan kawan-kawan mungkin tidak ada ranah lah untuk mengapakan ke hal yang seperti itu. Cuman di sini ada beberapa keluhan Bu Emma yang dari awal selalu saya jadikan tanda kutip, seperti Iya, seringnya bermasalah pasokan listrik atau sering mati, ya Bu iya, ya. iya, Sebenarnya Bu, kalau saya boleh kasih masukan, iya. sekolahnya kan sekolah negeri itu Bu. Negeri, Ya, cobalah Ibu coba mengusulkan ya mungkin diadakanlah pembangkit listrik tenaga surya, kita pakai solar cell, kan tidak tergantung ke sumber listrik yang dari genset, dari PLN. Nah, itu kan mungkin bisa dianggarkan ke depannya
Kemudian untuk masalah internet mungkin lebih menambah kepada kemampuan pancar dari Wi-Fi-nya atau perangkatnya mungkin agak lebih bisa ditingkatkan. Nah, karena dari paparan Bu Emma tadi di RTL-nya nggak ada jumpa Bu tentang animo anak belajar, kemudian bagaimana pandangan lingkungan di tempat Ibu gitu kan. Artinya di sini Bu Emma mungkin yang saya simpulkan hanya masalah membantu mencarikan solusi atau alternatif lah untuk masalah IT-nya Ya, dan pasokan listriknya. Mungkin seperti itu, Bu. ya Pak. Karena kalau bisa kita membuat pembangkit listrik tenaga surya kecil-kecilan, dan itu budgetnya nggak besar kok. Gitu, nggak nyampe mungkin puluhan juta. Bisa lah untuk sekolah saja, artinya untuk backup lah. Biar tidak terjadi kendala dalam penggunaan akses internet. Kemudian meningkatkan peralatan atau akses poin internetnya biar lebih kuat daya pancarnya. Mungkin itu saja Bu Emma masukan dari saya yang sifatnya mungkin alternatif lah. Oke, terima sekian kasih dulu Pak Eka. Bu Emma dan Pak Togo. Dan Ya, terima makasih kasih Pak Pak Eka, Togo. Bu Emma juga. Iya, Sekarang kita lanjut ke Bu Wid ya, Bu Emma ya. boleh. Oke, silakan Bu Wid. Banyak Ya. nih. Enggak banyak kalau saya, Bu Emma. Makasih atas waktunya Pak Togo, Bu Emma. Saya cuman ini aja mengomentari hasil yang Ibu buat sangat bagus. Berarti Ibu memang benar adalah guru kreatif gitu kan. Karena kan secara laporannya saya lihat sangat kreatif kan. Tapi bisa saya lihat ke atas, paling atas Bu Emma. Ke Boleh. atas terus. Saya mau lihat judul-judul di kolom-kolomnya itu. Oke. Berarti ini sebenarnya best practice ya, Bu Emma? Ah, yang LK3 itu, Ya, ya tindak lanjut ya. dari LK3 itu. Ya, ini kan Bu Emma buat best practice ini. Berarti yang kemarin kita unggah minggu lalu berarti kan? Yang minggu lalu itu dia kan yang laporan best practice. Yang ini rencana tindak lanjutnya seperti itu. Yang saya pahami, makanya kemarin itu karena kan nggak dapat informasi. Yang saya pahami untuk rencana tindak lanjutnya itu berarti yang diambil dari yang PPL aksi 1 dan aksi 2 itu yang saya buat, Bu. Iya. Jadi yang dari memang, LK3. Memang sebenarnya kalau yang Bu Emma buat ini dia hanya best practice saja saya lihat gitu. Pemaparan best practice yang hampir mirip yang sama dengan isi dari jurnal Bu Emma. Ya kan? Cuman bentuknya berbeda, bentuknya. Nah, bentuknya. Sebaiknya mungkin Bu Emma sesudah kolom best practice nih bikin khusus RTL-nya gitu. Jadi rencana tindak lanjut dari yang Bu Emma paparkan di best practice ini diapakan? Itu aja. Boleh. Cuman dibuat tambahan, dibuat tambahan di bawah kolom terakhir dari yang Bu Emma buat ini. Yang gitu. terakhir. Ya, supaya kan nanti ketika dicek sama pemeriksa di Google Drive itu kan ada tulisan rencana tindak lanjutnya gitu kan. Ya karena kalau ini kan hampir sama lah dengan best practice yang kemarin, tapi bentuknya berbeda. Itu aja. Kalau bisa nanti ya Bu Emma tambahkan aja sedikit. Kalau bisa nih kan saya minta saran. Apa saya ganti aja seperti itu? Kalau memang nggak bisa ini kan saya ganti seperti yang Pak Togo buat dan Ibu Widya buat seperti itu kan? Nggak usah Bu, nggak usah diganti. Maksudnya tambahkan di bawahnya. Iya, tambahkan aja. Tambahkan di bawahnya apa hambatan yang Ibu rasakan. Mungkin ada dalam sini mungkin ada hambatan yang Ibu tulis, cuma Ibu pisahkan ke bawah gitu. Ya, buat jadwal-jadwalnya aja. Tinggal bikin jadwal-jadwal rencana tindak lanjutnya itu aja. Yang mau didesiminasikan ke rekan-rekan sejawat. Cuma tinggal tambah itu aja Bu Emma. Ini
sebenarnya memang saya dapat juga yang kayak Bu Emma ini. Iya, sama. Ada mereka bikin best practice kayak Bu Emma ini di atas, tapi nanti di bawahnya dibikinnya yang Ada RTL-nya RTL-nya di gitu. bawah. Saya ya. ada juga lihat. Iya, ada Dikit lagi, Bu, tambahkan dikit lagi. Bisa nih. bisa, Oh, baik, cuman baik. hanya tinggal nambahkan RTL di bawahnya saja Bu Emma yang belum gitu aja. Terima kasih Kan banyak, kita Pak Ibu, ya. sarannya. Iya, ya Bu, sama-sama. Kita kan ini disuruh bikin apa sih rencana tindak lanjut kita ke depan dari yang udah kita buat. Nah, itu aja sebenarnya. Tinggal dikit aja, Bu. Baik, Hebat, Bu. hebat, Bu. Keren. Iya. Saya aja nggak salah. Nah, salah satu contohnya seperti yang Bu Emma bilang tadi, Ibu nanti bakalan menjadi salah satu di antara sekian yang akan mengimbaskan ke kawan-kawan. Nah, apa yang akan Ibu imbaskan Iya. itu maksudnya tuh. Iya, ya kayak gitu. Kok bisa buatkan jadwalnya kapan kayak gitu. Iya, tinggal bikin jadwalnya saja. Ngejadwal dikit lagi. Paham Bu Emma maksudnya kan? Paham. Ini mantap kali nih, kreatif kali dia. Nanti mohon bantuannya ini. Iya, Kali, Bu. nggak nyangka ya Pak Togo. Iya. Ternyata Bu Emma tuh sebenarnya Bu Emma tuh hanya terkendala hanya jaringan gitu. Seandainya jaringannya bagus, saya rasa mungkin akan jadi guru terbaik lah mungkin kan se-Pulau Simele gitu. Iya, Bu. IT-nya juga belum. Ibu bakalan Tapi jadi dia keren ini, orang loh, Bu. hebat di sana tuh, Bu. Yakin saya, Bu. Makin menjadi Iya. orang hebat nanti. Iya. Itu aja Bu Emma. Terima Iya, kasih. udah ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Bu. Terima Ah. kasih. Nah, ada lagi kawan-kawan yang lain atau cukup? Kita Ada, lanjut saya presentasi stop. yang kedua lagi ya. Ya, saya Oke, stop terima ya. kasih Bu Emma. Ya, Terima kasih banyak semuanya. Ya, ya Bu. Bu. Oke, silakan sekarang siapa yang siap? Bu Liga dah siap, Bu Liga? Bu Sri Darti. Oh, Bu Sri Darti. Oh, Darti. ya maaf Bu Liga, Bu Sri Darti dulu ya. Oke, silakan Bu Sri Darti. Iya Pak, terima kasih. Habis ini Bu Liga ya, Bu Liga siap-siap. Siapa? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Ini adalah rencana tindak lanjut saya setelah PPL ini. Yang pertama, latar belakang. Dalam setiap kegiatan, kita perlu melakukan refleksi terhadap kegiatan tersebut dengan tujuan untuk perubahan ke arah perbaikan terhadap kegiatan tersebut di masa yang akan datang. Melihat kekurangan dari kegiatan untuk diperbaiki dan mempertahankan hal-hal positif, maka perlunya membuat rencana tindak lanjut setelah melakukan refleksi. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan setelah melakukan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan salah satu program perbaikan serta sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan pembelajaran. Sudah merupakan keharusan bagi seorang guru melakukan program rencana tindak lanjut layak. Izin Bapak Ibu, ini ada yang keluar. Siapa ini yang keluar dari grup? Serangkaian kegiatan pembelajaran matematika yang telah dilakukan. Hidayatul Asmi, Bu. Ya, Hidayatul Asmi, Bu. Katanya mati lampu, Bu. Katanya masih berusaha pakai HP, Bu. Belum bisa masuk. Oke. Berikut rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, rencana tindak lanjut pelaksanaan PPL. Setelah selesai PPL ini, siklus 2,
Kita akan melakukan UKIN, jadwal UKIN saya, persiapan portofolio, dan persiapan RPP mulai Senin tanggal 23 sampai 4 November di SMP 22 Negeri Dumai kelas 92. Yang pihak yang terkait di sana nanti diapakan peserta didik, kemudian Bu Reka Oktavia, dia selaku juru kamera nanti. Bu Reka Oktavia ini adalah guru matematika di SMP 22 Dumai. Kemudian perangkat itu persiapan pembuatan RPP kongruen, karena nanti yang materi yang saya bawa adalah kongruen, kemudian pembuatan LKPD, pembuatan PPT, pembelajaran, kemudian pembuatan asesmen host, kemudian media tipek. Itu hari Rabu tanggal 23 November itu di SMP 22 itu oleh saya sendiri. Kemudian pengambilan video itu pengambilan gambar praktek mengajar secara luring, kemudian pembuatan video di SMP 22, kemudian persiapan alat-alat dan bahan suatu mengajar itu hari Senin tanggal 4 Desember. Rencana saya akan praktek di sana di SMP 22 Dumai di kelas 92 yang peserta yang di situ adalah peserta didik kelas 92 dan Bu Reka Oktavia sebagai juru kamera. Kemudian pengeditan video 30 menit nanti dilakukan itu pada tanggal 5-nya oleh Bu Jumiati, rekan saya, dia bekerja nanti di rumah. Rekan saya mengajar di SD itu. Kemudian perizinan kepala sekolah, kemudian wali kelas untuk meminjam kelasnya, membuat janji dengan peserta didik, memesan nasi untuk majelis guru dan peserta didik itu saya lakukan nanti ketika hari Sabtu sebelum PPL. Kemudian rencana tindak lanjut saya setelah selesai PPG dalam jabatan ini, yaitu adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah melaksanakan selesai PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pelaksanaan strategi pembelajaran yang berhubungan dengan topik pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Kemudian kedua, melakukan setelah menyelesaikan kegiatan ini, saya memeriksa kembali dokumen-dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat, kemudian memperbaiki beberapa kekurangan dan kesalahan pada perangkat pembelajaran, terutama pada pembuatan LKPD, media pembelajaran, asesmen yang sudah dilakukan dan dipresentasikan bersama. Yang ketiga, menggunakan model-model pembelajaran inovatif sesuai karakter materi dan pembelajaran untuk kemudian diterapkan dan diimplementasikan di sekolah SD 018 Batu Teritip
khususnya di kelas 2 karena saya mengajar di SD 018 Batu Tritip di kelas 2-nya. Yang keempat, melakukan praktek baik pembelajaran dari hasil mengikuti PPG kepada teman-teman sejawat di sekolah SD Negeri 018 Batu Tritip dan guru matematika SMP Negeri 22 Dumai. Yang kelima, mengikuti kegiatan workshop dan webinar pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan pengembangan yang relevan. Hambatan yang mungkin terjadi dalam upaya pelaksanaan pembelajaran tentunya akan mengalami beberapa hambatan yang memungkinkan akan terjadi berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan teman-teman sejawat. Berikut kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Yang pertama, keterbatasan alat bantu media belajar seperti laptop dan proyektor yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kesadaran sebagian rekan guru untuk berubah. Yang ketiga, kelemahan daya serap belajar yang dialami siswa. Solusi yang akan dilakukan berdasarkan hambatan di atas, maka guru akan berusaha mengantisipasi dengan solusi sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dalam pengadaan laptop dan proyektor supaya guru bisa memberikan pembelajaran berbasis tipek. Karena di SD tempat saya mengajar sekarang, terus terang laptop itu cuma satu, yaitu dipegang oleh TU, yang milik sekolah ya, yang memang si khusus gurunya semua punya, ada beberapa yang cuma tidak punya. Kemudian masalah proyektor itu baru-baru ini saja, baru 3 minggu yang lalu lah, baru dikasih, itu pun sudah second, satu. Jadi khusus untuk menggunakan proyektor itu sepertinya perlu waktu lama nanti supaya bisa semua guru memakai proyektor di kelasnya. Kemudian kedua, aku ajar PBL dan PJBL. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan tutur sebaya supaya bisa lebih aktif mengerjakan soal matematika. Di sini nanti saya harapkan masukan dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu untuk solusi masalah yang nomor 2. Saya masih bingung seperti apa caranya supaya semua rekan-rekan guru itu nanti mau belajar menggunakan model-model pembelajaran dan aktif menggunakan media-media dan belajar menggunakan proyektor dalam mengajar di kelas nanti. Kemudian strategi guru dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, guru menampilkan video pembelajaran yang terkait dengan materi menggunakan LCD proyektor. Kedua, guru menampilkan video
video pembelajaran dan memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal siswa. Ketiga, guru menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah mempraktekkan, guru memberikan LKPD kepada siswa, kemudian guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelima, setelah selesai siswa mengerjakannya, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Sebagai penutup dari rencana tindak lanjut ini, penulis menyematkan kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara dengan ilmu, yaitu dengan ilmu kita menuju kemuliaan, dan kata-kata dari Joseph Zober, yaitu mengajar adalah belajar 2 kali. Semangat untuk kita semua guru Indonesia terus belajar untuk mengembangkan diri sebagai bekal kita untuk bangsa. Sekian dan terima kasih. Saya minta untuk Bapak Ibu di mana kira-kira bisa perbaikan untuk RTL saya ini. Oke, terima kasih Bu Sri Darti. Alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Saya mohon maaf Bu, Bapak Ibu, sampai di mana? Dengar sini, jadi saya takut Halo? dengar. Ya. Bapak Ibu. Ya, halo. Dengar saya? Bapak Ibu dengar saya? Dengar Bu, dengar. Dengar Bu. Ya, tadi siapa yang terakhir Bu Sri Darti ya? Siapa yang terakhir presentasi? Ibu Sri Darti bukan? Iya Bu. Iya, Bu. Dengan lemah lembut, Ibu Sri Darti sudah menyampaikan, bahkan sudah bilang bahwa nanti akan memakai model-model pembelajaran. Nanti saya lihat ya Bu. Iya Bu. Mudah-mudahan sukses ya Bu. Tetap semangat Bu. Iya, Bu. Tadi Bu Emma juga sudah presentasi bahwa di daerahnya pelosok. Ya Bu Emma tetap semangat ya Bu Emma. Nah, jadi RTL ini nanti tolong diunggahkan, ada di link Google Drive yang sudah disediakan kan, ya. Iya Bu. Jadi RTL itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, ya. Best practice-nya juga dibuat. Lalu ke depannya Bapak Ibu kan menghadapi ujian tuh, nanti ujian itu dipersiapkan, berikan yang terbaik, disediakan sertifikat-sertifikat. Di UKIN juga seperti itu ya, nanti ada sertifikat-sertifikat, terus ada perangkat ajar yang terbaik. Jangan sampai nanti perangkat ajarnya nggak lengkap ya. Jadi tuh kalau yang sudah diupload nanti nggak bisa lagi ya. Jadi tolong dilengkapi karena itu menentukan nilai UKIN dan itu nilainya aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini saya sendiri bisa ngasih nilai, kalau di UKIN nanti nilainya aplikasi. Jadi kalau ada dia akan dapat nilai sendiri Bu. Misalnya dari aplikasinya saya checklist ada, itu nilainya ada sendiri. Kalau saya checklist kurang lengkap, itu nilainya nanti ada sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Nah, seperti semangatnya saya nih dengan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya ada di rumah sakit umum nih, antrian untuk apa biasa ya kewajiban, tapi kewajiban dengan Bapak Ibu juga saya lakukan. Jadi terima kasih kepada Pak Togov dan teman-teman semua yang sudah membantu, terutama Pak Togov ya yang sudah merekam. Jadi di sini saya rasa sudah semuanya mengerjakan rencana tindak lanjut. Sekarang saya mau tanya nih, siapa yang belum mengerjakan rencana tindak lanjut? Semua sudah mengerjakan? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, kalau semua sudah mengerjakan berarti mantap. Dilanjutkan lagi, kira-kira siapa yang belum presentasi? Bu, punya saya belum ditanggapi Bu. Saya Punya siapa? masukan dari kawan-kawan. Oh, punya siapa? Bu Punya Sri Darti. Ya, kan udah langsung saya tanggapi tadi, saya dengarkan ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan ditanggapi kawan-kawan. Bu Sri Darti ingin juga ditanggapi kawan-kawan ya, karena kan biar semua sama rata sama rasa. Ya, silahkan. Tanggapi, siapa yang mau menanggapi? Silahkan present.
Ayo, silakan Resen, siapa yang mau menanggapi? Iya, Bu Widya, silakan Bu Widya. Ya, Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Punya Ibu udah bagus, Bu. Karena saya lihat dari atas Ibu kan memaparkan kegiatan Ibu di awal, kemudian baru Ibu paparkan rencana tindak lanjut Ibu berikutnya. Kemudian pakai kata-kata bijak lagi, itu udah keren kali. Jadi saya rasa nggak ada salahnya, karena kan kita memang dibebaskan untuk membuat rencana tindak lanjut ini sesuai dari kebutuhan. Cuman hanya masukan aja, sebaiknya di rencana tindak lanjut tuh ada waktunya. Tadi saya rasanya nggak lihat waktunya, gitu. Kapan Iya, rencananya? tidak, Bu. Waktu. Secara global aja saya, Bu. Iya, itu sebenarnya nggak apa-apa secara global. Coba Ibu turun, Bu. Naik apa turun ya? Yang di Turun, bawah Bu. lah saya mau lihat. Ya, yang saya mau lihat yang di bawah. Di bawah. Ya ini. Mengenai Oke, hambatan, ini. solusi. Enggak. Di atasnya, di atas hambatan. Yang ini, rencana tindak lanjutnya. Ya. Ini kan Ibu udah buat. Hanya bedanya tidak pakai kolom, nggak apa-apa, nggak salah. Ini udah betul. Karena sudah ada kalimat atau kata-kata yang menegaskan bahwa rencana tindak lanjutnya 1, 2, 3 gitu. Hanya ya sebaiknya ada, kan ini hanya rencana ya kan Bu, rencananya kapan dilakukan. Nah itu saja sih Bu masukan dari saya, waktunya gitu aja. Waktunya saja Bu Saya jawab Sri. ya, Bu. Iya. Kan Ya, makasih ini Bu Sri. kan rencana tindak lanjut ini, rencana saya ini kan untuk semester 2 nanti saya akan pakai seterusnya begitu. Iya. Mungkin untuk sementara ini gitu. tidak memakai proyektor karena proyektornya cuma 1. Jadi waktunya, maksudnya ini waktunya bisa kapanpun gitu ya Bu ya? Ya, ibaratnya setiap pembelajaran, setiap masuk kelas itu saya akan menggunakan metode pembelajaran. Kalau ya cocoknya nanti PJBL, saya akan gunakan PJBL gitu. Kalau nanti cocoknya untuk PBL, maka saya akan gunakan PBL. Kemudian saya akan setiap itu saya buat LKPD untuk anak-anak gitu. Selanjutnya itu mau saya terapkan dalam pengajaran saya setiap hari. Ya. Kalau untuk rencananya ke teman sejawat? Biasanya untuk teman sejawat itu kan kami itu kalau lagi ada istirahat, kami sering sharing gitu Bu, sharing ini. Jadi nanti kalau yang enggak kalau tidak tertarik untuk berubah itu, dia kadang mungkin pergi, jajan gitu. Dia tidak mau. Tapi kalau nanti misalnya dia itu yang mau mendengarkan, dia serius. Nanti dia bertanya, coba. Nanti dia mau tanya-tanya lagi. Jadi Ibu nggak buat secara khusus hari untuk mengimbaskan ke teman sejawat ya? Tidak, karena untuk kalau yang ini belum lagi ke situ Bu. Nanti kalau misalnya semester depan nanti kalau untuk mengimbaskan kayak gitu harus minta izin dulu sama kepala sekolah. Gitu. 18 ini kan? Ya. Nggak dipakai waktunya gitu. Oke. Ya, baik. Hari Sabtu kalau seperti itu. Ya. Oke Bu Sri, terima kasih atas tanggapannya. Ya Bu. Ya Bu Sri, sedikit yang ingin saya tanyakan di hambatan Bu Sri. Hambatan. Iya. Tadi di situ ada saya lihat, coba ke bawah lagi. Hambatannya ini Bu. Di hambatan. Tadi ada di situ kata-kata tutur sebayar. Di bawah lagi mungkin. Saya ya di bawah itu tadi. Tutur sebayar atau tutur sebaya? Maksudnya sebaya Bu, itu mungkin salah ketik ya. Gitu.
Itulah saya mau tanya itu Motor sebaya. dan matematikanya yang akhir juga sedikit. Berarti Bu Sridarti diubah cara penulisannya ya, mungkin masih ada yang salah. Satu lagi, bukan hanya untuk Bu Sridarti tapi semuanya yang namanya RTL itu harus jelas tanggal pelaksanaannya. Betul tadi yang dikasih masukan ya. Jadi harus ada, meskipun nanti di lapangan mungkin tidak sesuai. Namanya kita kan hanya bisa berencana. Cuma kalau memang tidak sesuai, kalau toh memang ngaret sebentar gitu, ngaret 1 hari atau ngaret 2 hari, tapi jadi kita harus punya ancang-ancang ya, harus punya strategi pelaksanaan yang baik. Jadi Ibu nanti di RTL itu dibuat tanggal-tanggalnya ya, tanggal berapa, kapan gitu ya. Oke, jadi itu supaya sebagai bukti komitmen pertanggungjawaban ibu-ibu, bapak ibu, bahwa kita punya target gitu. Kalau kita nggak ada target, itu seakan-akan lost learning nantinya. Seakan-akan lewat dia gitu aja. Oke? Oke, itu Ibu Emma tunjuk tangan. Ada apa Bu Emma? Udah tadi Bu, bertanya tadi. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, satu lagi karena waktu kita sudah mau habis, nanti kita mau juhuran ini ya. Ini terakhir ya pertemuan kita Bapak Ibu. Apakah ada jadwal lagi? Setahu saya tanggal 28 saja ya. Setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti ujian UKIN dan sebagainya. Kami juga sedang bersamaan dengan ini Bapak Ibu harus saya buka videonya. Bersamaan dengan ini saya juga sedang Zoom di UNAI ya tentang persiapan ujian Bapak Ibu. Ya, jadi di ujian ini nanti Bapak Ibu semua perangkat akan diupload, baik itu RPP, asesmen, LKPD, sertifikat segala macamnya ada ya. Tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan yang terbaik, jangan sampai nanti ada yang kurang gitu ya. Ini udah kelihatan ya, saya juga sambil zoom nih. Mana wajah saya? Nah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi RTL-nya nanti diperbaiki yang lengkap. Selanjutnya siapa kira-kira yang ingin satu orang presentasi, raise boleh. Satu orang lagi boleh, silahkan. Bu Sri Sridarti silahkan boleh di stop share. Halo, dengar saya? Halo. Hai. Dengar saya Bapak Ibu, saya tutup. Hai. Halo. Hai. Hai. Yaudah breaking dulu lah. Masih hafal pelajar Pancasila kemarin Pak Togok apa ya? Lupa. Gayanya. Oke, breaking dulu lah. Ayo pimpin dulu. Siapa yang bisa mimpin? Pak Togok yang mimpin ya, karena kaptennya Pak Togok nih. Pak Arifin udah belajar, Bu. Silakan Pak Arifin. Ayo silakan. Saya mau lihat gambarnya. Semuanya open cam. Semuanya open kamera. Semuanya open kamera. Siapa saja yang silakan. Suara saya jelek loh. Bapak baru belajar salam PPG aja kan? Coba ayo, siapa? Ibu Sridarti boleh, Bu Widya lah, yuk Bu Widya, yuk pimpin Bu Widya. Jadi Pak Arifin. Pak Arifin bisa ready. Udahlah Pak Togok. Bagian ketiga adalah alternatif. Bisa lah Bu, dipala-palai. Oke, bisa. Oke, silakan Pak. Ayo, jangan sampai salah ya Pak. Nanti salam metal pula, salam 3 jam dulu. Pilu. Lagi sen. Oke. Oke, 1, 2, 3. Pancasila. Tangannya beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke, kalau begitu lanjut satu orang lagi. Siapa yang belum presentasi? Ayo Bapak Ibu, siapa yang belum? Ibu Hidayatul udah? Sudah? Sudah? Siapa yang belum presentasi? Izin kamar mandi bertiga. Oke. Belum ini lah ya. Mati lampu tadi.
nanti nilainya pengaruh loh. Nanti saya yang harusnya sudah kasih nilai tinggi, saya kurangi 1 gitu loh. Pengaruh, tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan dia jadi pengaruh Bapak Ibu. Saya sudah mengasih Bapak Ibu maksimal ya. Nah, saya sudah mengasih Bapak Ibu rata-rata untuk yang di akhir ini saya kasih rata-rata A gitu ya. Tapi ada yang lebih maksimal lagi. Ya, tahulah itu nanti ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Semua sama, saya kasih yang terbaik ya. Oke, sekarang siapa lagi yang belum presentasi? Yang belum presentasi siapa? Pak Eka Ricardo, saya belum pernah dengar suaranya. Pak Eka Ricardo, silakan presentasi. Ya, Bu. Ya. Baik. Silakan. Oh, tapi yang sampai akhir itu disesuaikan. Bisa Pak Eka, ready? Ya, Bu. Nah, saya sambil zoom juga nih. Zoomnya main 2 saya. Main 2. Yang satu zoom persiapan Bapak Ibu untuk UKIN. Bapak Ibu sebentar lagi akan UKIN. Nanti akan ada di sistem ASP. Silakan. Oke. Kalau untuk UP ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang biasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 120 soal. Nah, di sini saya akan coba Belum Pak Eka. Belum nampak Pak, masih laptop Ini baru Bapak. folder. Bapak yang nampak. Screen Pak di RTL. Ini, Bu. Ini nampak. Belum buka. Di sini. Mungkin belum masih OTW ya Pak. Masih OTW ya. Untuk pelaksanaan KMPPG yang Bapak Ibu akan Oke, mantap. Sedang OTW dia. Oke Pak, berarti jaringan udah Pak. Baiklah, di sini saya akan menampilkan untuk rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini mungkin simpel saja saya buat, terlepas dari ini Bu Kurniasi. Ini kan saya sudah dapat masukan nih dari Ibu sendiri sebagai pemong. Memang di sini saya memang belum menguraikan waktu dan tanggal pelaksanaan untuk rencana tindak lanjutnya. Cuman bagaimanapun ini akan saya paparkan juga terlebih dahulu. Di sini untuk lokasi sekolah SMK Negeri 1 Mandau, untuk pendidikan sekolah menengah kejuruan, kemudian tujuan yang ingin dicapai untuk aksi 1-nya meningkatkan nilai matematika pada pemecahan masalah kontekstual dengan model PBL. Kemudian untuk latar belakang. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang dilakukannya praktek ini adalah sekolah di mana tempat guru mengajar merupakan sekolah negeri di kecamatan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana seperti proyektor dan lainnya. Dan lain dan sebagainya. Kemudiannya pemahaman atau dukungan dari pihak sekolah terkait implementasi model ini. Itu kesediaan sumber daya seperti waktu dan fasilitas juga dapat menjadi dalam menerapkan pembelajaran model PBL dengan efektif. Di sekolah tempat guru mengajar. Salah masuk dah. Iya Pak, salah masuk saya Pak, maaf. Bahasa Indonesia kelompok C ini Pak.